Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abid, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, program studi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Sugeng Haryadi LCMA. Sebelum saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk bisa kalian subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat untuk menurut kalian ya teman-temanku semua. Jadi beberapa menit ke depan saya akan membahas mengenai 10 prinsip mengenal ulumul hadis. Langsung saja, yang pertama kita akan mentasrifkan dahulu ya teman-teman mengenai 10 prinsip mengenal ulumul hadis. Qala al-alamatu Muhammad Ali Sebyan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubati kulli fanin asarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismu istimdadu hukmus sari masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hayassarafa. Itu ya teman-temanku, Masya Allah. Jadi 10 prinsip ulumul hadis. Jadi yang pertama kita bahas dari 10 prinsip ulumul hadis, yang pertama yaitu pengertian atau al-had. Jadi prinsip yang pertama adalah pengertian dari ulumul hadis. Jadi pengertian dari ulumul hadis sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan sanad dan matan, cara penjagaan dan penyampaian, terus sifat-sifat para ulama hadis dan yang lain sebagainya. Begitu konsep pertama mengerti prinsip, yaitu pengertian. Terus setelah pengertian yang kedua itu ada yang namanya tema. Ketika kita belajar ulumul hadis, kita akan menjumpai tidak jauh yang namanya seperti pengertian tadi ya, yaitu sanad dan matan. Kita akan bertemu dengan sanad dan matan. Terus kita juga bertemu dengan yang namanya itu perawi dan riwayat hadis dari segi sahih, hasan, dan teman-temannya. Terus kita juga bisa mengetahui apakah ada hadis yang diterima atau ditolak. Begitu. Itu prinsip dari ulumul hadis, teman-temanku semua. Terus yang ketiga yaitu hasil juga termasuk 10 prinsip ulumul hadis atau as-samrah sesuai tasrifan tadi ya teman-teman. Itu hasil yaitu mengetahui hadis sahih dari yang tidak sahih dan lain sebagainya. Itu kita akan mengetahui ketika kita belajar ulumul hadis. Terus yang keempat yang kita juga perlu mengetahui yang namanya penemu atau awal musonif. Penemu dari ulumul hadis sendiri ini, kitabnya yaitu beliau Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Abdurrahman Ar-Romahurmuzi yang wafat 360 Hijriah. Di dalam bukunya Al-Muhaddis Al-Fasil Bainal Arrawi wal Wa'i ya, itu
adalah sebuah kitab yang dipelajari di Universitas Sapsol Agung yang saya pelajari sendiri ini, yang tasrifannya tadi saya baca di awal video ya teman-teman. Terus yang selanjutnya kita juga mengenai di 10 prinsip mengenal ulumul hadis itu nama atau al-ism. Nama sendiri adalah ilmu hadis diroyah atau mustalahul hadis. Terus sumber dari 10 prinsip ada juga sumber atau al-istimdad atau penelusuran keadaan para perawi hadis. Jadi kita mempelajari ulumul hadis itu kita juga mengetahui dari konsep awalnya itu pandangan garis besarnya dari kita tahu rawi, matan, sanad gitu. Kita juga menelusuri keadaan para perawi hadis. Jadi kita tidak cuman tahu perawinya siapa, tapi kita juga menelusuri apakah dia sifatnya bagaimana begitu. Karena itu perlu dibahas. Terus 10 prinsip ulumul hadis juga kita mempelajari hukum mempelajari. Nah, dalam 10 prinsip juga ada hukum mempelajari. Hukum mempelajari ulumul hadis sendiri itu adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini adalah fardu tapi ya wajib ya, tapi akan gugur ketika sudah ada yang mempelajari. Karena seperti halnya itu fardu kifayah itu seperti halnya sholat mayit ya, atau sholat mayit, kita mengurus jenazah itu. Ketika misal dalam lingkup besarnya satu Indonesia itu harus ada yang mempelajari ulumul hadis itu. Diambil lingkup kecilnya lagi di seluruh provinsi minimal ada satu yang mempelajari ulumul hadis. Perkecil lagi minimal kabupaten, desa, RT. Nah begitu. Nah, untuk kalian yang melihat video ini, alangkah baiknya kalian jadilah orang yang menggugurkan fardu kifayah itu. Karena apa? Karena jika kalian belajar, kalian pasti akan mendapat berkah dari ilmu itu sendiri ya teman-temanku semua. Maka jangan mengesampingkan fardu kifayah itu sendiri, tapi jadilah orang yang menggugurkan fardu kifayah itu. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah hubungan dengan ilmu lain atau nisbah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebagai penguat dan penjelas kedudukan sunnah atau hadis sebagai penjelas Al-Quran. Begitu teman-temanku semua. Terus mengenai keutamaan, dalam 10 prinsip mengenal ulumul hadis kita harus mengetahui keutamaan dari ulumul hadis sendiri tentunya, atau biasa dikatakan atau dalam bahasa Arabnya itu al-fadl, yaitu termasuk ilmu yang utama karena mengetahui kedudukan sunnah Rasul sebagai sumber syariat kedua, dapat mengetahui hadis yang diterima dan yang ditolak. Itu seperti yang atas tadi ya teman-teman. Nah, keutamaan kita mempelajari ilmu ulumul hadis itu kita lebih mengetahui secara mendalam bahwa sumber syariat kedua ya sunnah Rasul. Itu kita mempelajari mengenai sunnah Rasul. Dari yang pertama adalah Al-Quran sendiri. Nah, terus yang kedua selanjutnya itu adalah pembahasan dalam ulumul hadis ya, atau al-qadhiyah atau al-masail. Pembahasan dalam ulumul hadis ya tidak jauh pasti ya hadis sahih, hasan, dhaif dan teman-temannya itulah. Kita karena membahas hadis ya.
sifatnya hadis bagaimana, begitu. Sekaligus dengan derajat dan contoh-contohnya, begitu teman-teman. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari untuk menjalankan tugas ulumul hadis. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata atau ada salah penjelasan dari saya. Semuanya hal baik datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu dari diri saya sendiri. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.